Pasca dibubarkannya tim gugus tugas penanganan COVID-19 oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, tentu mendapatkan banyak perhatian dari kalangan publik. Dari elit pemerintah, elit intelektual, bahkan hingga ke kalangan masyarakat biasa. Maluku Utara salah satu contohnya. Pembubaran tim gugus tugas pusat ini menandakan bahwa wilayah-wilayah di Indonesia sudah harus menerapkan pola hidup dengan kebiasaan baru atau adaptasi baru. Karena meski dibubarkan, tapi protokol kesehatan harus menjadi pola baru dalam beraktivitas. Seperti memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan mengonsumsi vitamin untuk menjaga imun tubuh. Bahkan sebelum pembubaran gugus tugas itu dilakukan, banyak wilayah di Indonesia sudah menerapkan sistem new normal atau normal baru. Aktivitas perbelanjaan dibuka, pasar tradisional juga demikian. Bahkan, ruang-ruang terbuka publik pun juga demikian. Aktivitas kantor, perusahaan diperbolehkan beroperasi. Kedai-kedai kopi, warung makan, bahkan lebih menjadi sorotan adalah tempat untuk sewa gedung pada acara pernikahan, menggelar resepsi, serta kegiatan-kegiatan olahraga seperti persepak bolaan pun bisa dihelat. Padahal, acara yang begitu rentan dihadiri oleh banyak orang dari kalangan anak-anak hingga orang dewasa. Belum lagi peraturan wali kota Ternate Perwali nomor 13 yang bahkan hingga saat ini dianggap biasa saja oleh masyarakat dan kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah kota itu sendiri, terutama terkait sanksi yang telah diatur. Lalu, ada hal yang menjadi masalah dan dianggap sepele, yakni aktivitas belajar dan mengajar bagi siswa. Bisa kita lihat banyak kekecewaan di wajah para wisudawan, bahkan juga orang tua mereka. Karena momen yang paling ditunggu ini hanya berakhir di hadapan gawai atau gadget, smartphone, dan bahkan iPhone. Tidak sampai di situ, begitu banyak orang tua wali murid yang mengeluh akibat anak-anak mereka yang harus dididik di rumah dengan sistem belajar yang kerap buat pusing. Modul harus dibaca dan diajarkan berulang-ulang kali. Belum lagi, mereka harus menghadapi atau menyelesaikan tugas-tugas pokok di luar sana. Membagi waktu begitu sulit, belum lagi anak dengan tingkah laku bermain yang cukup tinggi, terutama anak-anak yang baru masuk di bangku TK dan SD. Jika memang COVID-19 masih menjadi problem, maka seharusnya tempat-tempat terbuka umum harus juga ditutup agar tercipta rasa keadilan. Jika tidak, maka negara dianggap hanya mementingkan pemulihan sistem ekonomi dan dianggap mengabaikan pemulihan sistem pendidikan. Kita tahu betul bahwa amanat yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945 salah satunya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Jika ini diabaikan, maka berapa banyak anak bangsa yang harus dikorbankan masa depannya? Berapa juta generasi bangsa ini yang harus terputus haknya untuk belajar dan mendapatkan ilmu pengetahuan di bangku sekolah? Anak-anak kita tidak semua memiliki atribut gadget agar bisa menopang sistem belajar online. Apalagi tidak semua wilayah di Indonesia memiliki akses jaringan internet. Betapa banyak anak bangsa yang harus menjadi korban atas kebijakan ini. Kita butuh mata dan telinga pemerintah agar bisa melihat dan merasakan. Ayo, selamatkan generasi bangsa Indonesia. Buka seluruh akses pendidikan bagi siswa-siswa. Mereka berhak belajar di sekolah. Mereka berhak mengenyam pendidikan. Gelorakan pola adaptasi baru untuk sekolah dan tempat belajar lainnya. Selamatkan generasi bangsa Indonesia.